Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan Tuhan dalam persekutuan doa online. Dan ini semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan, cinta kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. 1 minggu lebih kita boleh diberkati dengan berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyiapkan posisi yang terbaik Bapak Ibu di rumah. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Tuhan adalah perlindungan kita. Dan sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku.
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Bapa, dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada malam hari ini kami boleh bersatu hati. Ini semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan saja dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu nyata Bapa di tengah-tengah kami, walaupun terbatas kami hanya melihat layar HP, layar laptop, layar TV, namun kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jika sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memberkati Bapak Pendeta Slamet Waluya yang akan menyampaikannya Tuhan. Berikan hikmat, biarlah apa yang keluar dari mulutnya boleh hidup dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang kudus. Oleh karena itu kami mohon Bapa, layakkan kami, kuduskanlah kami untuk datang kepadamu saat ini. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita, amin. Amin. Ya puji Tuhan, semuanya pasti bersukacita karena kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kita, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau dengan bersukacita, kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Hari
saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau fokus, walaupun hari-hari ini terasa sulit untuk kita jalani, badai silih berganti datang, namun saat ini kita mau katakan bahwa Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu pemulihan dari Engkau Bapa. Saat ini kita mau angkat satu pujian ini sebagai kekuatan kita. Kemanakah kami mencari? Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih saat badai datang menderu.
kepada hambanya kami persilahkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, kita minta pimpinan dan berkat Tuhan. Tidak mudah untuk menemukan kasih yang sejati ya Tuhan. Namun kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Sang sumber kasih yang sejati. Oleh sebab itu dalam hidup ini kami senantiasa memerlukan-Mu ya Tuhan. Dalam segala keadaan kami perlukan Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan bergumul menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami penerangan batin. Mampukanlah kami untuk mengerti, mengimani dan melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan biarlah kami semua diberkati ya Bapa. Mari Tuhan Kau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu duduk diam, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Akan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di atas gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya beri judul, dalam segala keadaan Tuhan selalu menolong. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang kita sering tidak mengerti apa rencana Tuhan. Namun percayalah bahwa setiap rencana Tuhan selalu baik untuk kita. Termasuk ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun perintahnya itu berat untuk dilakukan. Dan ketika kita tidak mau melakukan perintahnya, berarti kita tidak melakukan kehendaknya. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan,
itu bisa mendatangkan badai dalam kehidupannya. Saudaraku, kisah Yunus kita semua sudah tahu cerita ini. Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Namun oleh karena dia tidak mau ke Niniwe, dia malah berlayar ke Tarsis. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yunus tidak melakukan kehendak Tuhan di sini. Dia mengikuti keinginannya sendiri. Dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Setelah dia naik kapal menuju ke Tarsis, di tengah samudra, tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai yang sangat dahsyat dan kapal itu hampir-hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, badai dalam kehidupan kita itu kadang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Di sini sebetulnya kalau kita perhatikan kisah Yunus ini, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yunus diingatkan oleh Tuhan dengan badai ini. Karena Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan mau supaya Yunus kembali melakukan kehendaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, badai dalam kehidupan bisa menimpa siapa saja. Namun percayalah, Tuhan pasti menolong. Mungkin menurut kita sudah tidak ada jalan keluar lagi. Badai begitu dahsyat, badai bisa menghancurkan, badai bisa membunuh kita. Namun ketika kita paham betul akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Apa yang dialami Yunus di sini, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini ada satu keadaan yang sudah sangat terpuruk. Badai sangat dahsyat dan orang-orang dalam kapal kebingungan untuk mencari solusinya. Akhirnya mereka menemukan Yunus sedang tertidur. Dan akhirnya mereka membuang undi. Dan kedapatlah nama Yunus dalam undian itu. Maka mereka berkata kepada Yunus, kamu orang dari mana? Apa yang sedang engkau lakukan sehingga Allahmu menghukum kita seperti ini? Apa yang harus aku lakukan kepadamu? Yunus katakan, lemparkan aku, campakkan aku ke dalam samudra. Lemparkan aku ke lautan itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Coba mari kita renungkan. Sehebat-hebatnya Yunus, seandainya Yunus bisa berenang, apakah dia bisa bertahan hidup di tengah samudra seperti itu? Tidak. Namun Tuhan menolong Yunus. Yunus dimakan ikan yang sangat besar dikatakan. Dan di dalam perut ikan, bagi Yunus tentunya ini sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa melepaskan diri dari situ. Pasti dia akan mati. Pasti dia tidak akan ditolong lagi. Saudaraku, ayat ini ditulis ketika Yunus telah mengalami peristiwa ini, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan kisah nyata. Bukan dongeng, bukan cerita. Inilah kenyataan yang dialami oleh Yunus. Bahwa Yunus dilemparkan ke tengah samudra, lalu dia dimakan ikan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, apa yang bisa dilakukan di dalam perut ikan? Tidak mungkin lagi dia bisa mendapatkan jalan keluar. Tidak mungkin lagi dia bisa mendapatkan pertolongan. Namun bagi Yunus, ketika dia di dalam perut ikan, di situ dia merenungkan kasih karunia Tuhan. Dia merenungkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkup oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Saudaraku, lalu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi
yang sudah tidak ada jalan keluar lagi, Yunus teringat kepada Tuhan. Dia teringat bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan sanggup menolong dia. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sedang merasa dalam hidup kita, Tuhan sepertinya nggak ada jalan keluar lagi ini. Nggak ada yang bisa menolong lagi ini. Saudaraku, itu saatnya. Mari kita mengingat Tuhan. Ingat Tuhan bahwa Tuhan masih punya kuasa atas hidup kita. Tetapi mengingat saja tidak cukup. Kalau cuma mengingat saja, apa untungnya? Apa buahnya? Oleh sebab itu Yunus tidak hanya mengingat Allah, namun dia berdoa kepada Tuhan. Dari dalam perut ikan dia berdoa, dikatakan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa di sini. Kalau kita merenungkan saat ini, kita sedang berdoa di mana? Mungkin saat ini saudara berada di kamar. Mungkin saat ini saudara berada di rumah. Atau mungkin saat ini saudara berada di gereja. Namun mari kita renungkan. Yunus berdoa di dalam perut ikan. Apa enaknya, apa nyamannya berdoa dalam perut ikan. Namun sekalipun dia di dalam perut ikan, dia mengingat Allah dan dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sudah tidak ada jalan keluar, ketika Yunus mengingat Tuhan dan dia berdoa, maka Tuhan menolong dia. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus tidak hanya mengingat akan Tuhan, namun dia berdoa kepada Tuhan, dan saat itu dia juga rindu ingin menaikkan ucapan syukurnya dengan membayar nazarnya sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah menolong dia. Tuhan telah memberikan jalan keluar kepada dia. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kadang sering kita lupakan. Ketika kita sedang terjepit, ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi, kita mengingat Tuhan. Namun kita kadang hanya mengingat saja. Kita tidak mau berdoa. Atau mungkin kita sudah mengingat Tuhan, kita sudah berdoa, namun kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Yunus teringat akan Tuhan. Dan dia menaikkan doanya. Lalu dia membayar nazarnya sebagai ungkapan rasa syukurnya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Tuhan hadir. Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus dapat solusi. Yunus dapat jalan keluar. Dan Tuhan perintahkan lagi untuk dia pergi ke Niniwe. Dan dia lakukan perintah Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari. Apapun yang kita alami saat ini, kita harus senantiasa ingat Tuhan dalam keadaan kita. Baik suka maupun duka. Baik terpojok atau tidak. Baik sudah ada solusi atau belum. Kita tetap mengingat Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong aku. Tuhan punya kuasa. Namun kita tidak hanya mengingat saja. Lalu kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Kita pakai kesempatan itu untuk menaikkan doa kita. Dan setelah itu, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan menerima ucapan syukur kita itu menjadi persembahan yang harum dan dari surga dicium oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara alami pada saat ini. Saya enggak tahu keadaan saudara di rumah. Saya enggak tahu dimanapun saudara berada, bagaimana keadaan kalian. Namun satu hal, apapun yang terjadi, mari kita selalu mengingat Tuhan.
Mari kita selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan dan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan menolong kita. Sudah aku dikasih Tuhan, Yesus, malam hari ini mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan doa-doa kita di tempat kita masing-masing. Dimanapun kita berada, mari kita bersekutu. Mari kita naikkan doa kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah Tuhan akan memberi solusi yang terindah dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan, kuduskan tempat ini. Mari kita minta Tuhan menguduskan tempat kita masing-masing. Menguduskan hati kita. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Amin. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Dan segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Siapakah kami ini kalau kami diperkenankan untuk menaikkan doa-doa kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu, Bapa. Kuduskanlah hati kami. Kuduskanlah tempat ini, Tuhan, untuk kami menyembah dan menaikkan doa-doa kami. Segala perkara kami serahkan kepadamu, ya Tuhan. Tolonglah kami, Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat Tuhan, berdoa, dan mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Ketika kami melakukan firman ini, Tuhan, maka Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami. Separah apapun, Tuhan, keadaan kami. Malam hari ini, Tuhan, kami bersatu hati, kami bersyafaat untuk gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap hamba-hamba Tuhan boleh melayani di tempat ini. Baik hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya duduk di dalam kemajelisan, duduk di dalam kepengurusan komisi, duduk di dalam kepengurusan kelompok, kepengurusan arisan pembangunan, panitia Natal, dan semua pengkhotbah penyampai kebenaran firman Tuhan di tempat ini, pemusik,
singer, song leader, semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka semua. Dan kalau saat ini Tuhan, di saat pandemi ini kami harus mengadakan ibadah online, komisi multimedia terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, kekompakan, dan mampukan Tuhan kami semua melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari Bapa, Engkau urapi setiap hamba-hambamu ini. Tambah-tambahkan karunia talenta dari surgawi. Berikan hikmat, kuasa, kewibawaan yang dari Tuhan, sehingga pelayanan kami semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga program-program yang sudah direncanakan, kiranya semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk kehidupan semua umat-Mu di tempat ini. Tuhan, situasi pandemi ini, banyak umat-Mu mengalami keprihatinan. Banyak umat-Mu mengalami kesulitan, baik di dalam belajar, baik di dalam bekerja, baik di dalam ekonomi rumah tangga mereka. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, tolong umat-Mu ya Bapa. Berkati ekonomi rumah tangga mereka, pulihkan mereka Tuhan. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh semua umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga anak-anak Tuhan di bangku pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Kau juga akan memberkati. Beri semangat kepada mereka, supaya mereka terlihat rajin belajar Tuhan. Semangat untuk belajar ya Bapa. Berkati masa depan mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan. Masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Berkati masa depan mereka ya Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Tolong Tuhan, pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan segera melangsungkan pernikahannya, memasuki hidup rumah tangganya. Kami berdoa untuk anak-Mu Gista dan Agung. Kami berdoa untuk anak-Mu Yana dan Ragil. Tuhan, Kau memberkati mereka. Semua persiapan-persiapannya Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan sediakan dana bagi mereka. Tuhan berkati acaranya, sehingga pernikahan kudusnya Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan dirinya akan menerima tanda baptis di bulan September nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu Randy, Valen, Ferdi, Sarah, Salma, Dias, Bu Endang, dan Mbak Rinta. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Kuatkan iman mereka, berikan kesetiaan kepada mereka Tuhan. Biar mereka mengalami lahir baru dan mereka punya hidup baru bersama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka Bapa. Tuhan, kami juga mengingat untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk Pak Suprapto, untuk Pak Subadi, untuk Pak Kusmanto, Mbah Ginem, Bu Kasmat, Mbah Dasuki, Pak Sunarto, Pak Riyadi, Mbah Wagini, Mbah Tini, demikian juga Bu Kasmiatun, dan juga Tuhan Bu Riani. Mari Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan atas mereka. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan mereka ya Bapa. Terlebih daripada itu Tuhan, berikan kekuatan iman, berikan penghiburan, berikan kesabaran kepada mereka, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang merindukan kasih karunia momongan dalam pernikahan mereka. Mari Tuhan, Kau berkati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah kandungan mereka. Tuhan, percayakan momongan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu ya Bapa. Demikian juga para lansia kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat kesabaran, sehingga mereka bisa mengisi waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar sampai akhir hayatnya
mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil. Apapun Tuhan persoalan kami, apapun kesulitan kami tetap percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau pasti menolong kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan, ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman, amin. Ku tenang saat kau bertindak. Hidupku sangat ditentukan oleh perkataanmu. Saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku sangat ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, percaya Tuhan, bagi Engkau tak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan mengangkat kami dan memulihkan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat Tuhan berkati. Untuk persiapan pembangunan Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang senantiasa mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Sehingga melalui bangunan rumah Tuhan ini, memotivasi kami, mengingatkan kami semua akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan Kau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menangani pembangunan ini, Tuhan berkati, berikan hikmat kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam hari itu untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Oh Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami saat ini sedang terpuruk, mengalami keprihatinan Tuhan oleh karena adanya COVID-19. Bangsa kami sedang mengadakan pandemi Tuhan. Kami semua mengalami dampaknya. Oh Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kiranya Engkau berantas COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Demi nama
nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kemakmuran, berikan damai sejahtera, berikan ketentraman di bangsa kami ya Tuhan. Mari Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden kami, untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri, para anggota Dewan, MPR dan DPR. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran TNI dan Polri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan daerah, baik Tuhan oleh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa untuk semua para abdi negara. Kami berdoa untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami doa untuk para relawan. Kami doa untuk tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa ini ya Bapak, sehingga bangsa kami bebas dari COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang bekerja di luar kota, yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di pasar, yang bekerja di perusahaan, dimanapun umat melangkahkan kaki bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan ya Bapak, sehingga semua jemaat Tuhan boleh bekerja dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai gereja-gerejamu, Engkau pakai umatmu, Engkau pakai penginjil misionaris, Engkau pakai yayasan-yayasan Kristen Mass Media cetak elektronik. Tuhan, pakai mereka semua untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan, banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan, dan bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang mengerti, Engkau Allah kami yang peduli Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli. Kita pujikan ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Oleh sebab itu semua doa kami malam hari ini kami beralaskan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami.
Terpujilah namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama akan beristirahat. Kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Tuhan berkenan mengirimkan beribu-ribu malaikatmu dari surgawi untuk menjaga, melindungi istirahat kami semua Tuhan. Sehingga malam yang penuh rahasia ini, kami semua diberkati, kami semua dilindungi, kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan kiranya esok hari kami dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan berkat baru, dengan semangat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri persekutuan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat